Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kau? Iya. Kau untuk di mana? Di telinga. Di telinga. Karena orang batas lebih ladang. Judul kaji kita sesuai dengan urutannya malam kini adalah ikhlas dan ria, atau ria dan ikhlas. Kita awalilah dulu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis nomor 4204. Bunyinya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah pernah keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakarul Masih Dajjal. Ketika itu kami sedang berbincang-bincang mengingat setentangan Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu kata Nabi, faqal ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Ad-Dajjal. Adakah mau kamu semua aku beritahu kepada kamu sesuatu yang dianya akhwafu alaikum, yang lebih aku takuti apabila itu terjadi dan menimpamu daripada Al-Masih Dajjal. Kata sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kata beliau, asyirkul khafi, yang paling aku takuti dan lebih aku takuti dibanding daripada Dajjal yang datang kepada kamu adalah asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Yakni ayyaqumar rajulu yusalli, bahwa ada seseorang ketika dia salat, fayuzayyinu salatahu, lalu salatnya itu dihiasinya, dibuat-buat, dibikin-bikin rencak-rencak, kamek-kamek, lama-lama panjang-panjang. Lima yara min nazari rajul, karena ada orang yang menengok, ada orang yang mencaliak kita. Ko awal kaji kita, inti daripada hadis ko adalah setiap rasul tidak ada yang tidak mengingatkan kepada umatnya masing-masing setentangan bahaya fitnah terbesar, itu Dajjal di akhir zaman. Sehingga Nabi sendiri mengajari kita agar jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah setiap selesai tasyahud akhir sebelum salam daripada bahaya, kejahatan, keburukan daripada Dajjal. Wa min syarri fitnati Masih Dajjal. Artinya tidak satu Nabi pun yang tidak mengingatkan bahaya Dajjal, lebih khusus Nabi Muhammad. Cuma ketika sahabat-sahabat, sebagaimana yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, ketika sahabat-sahabat duduk-duduk bersama-sama, berbincang-bincang, bicara-bicara, salah satu yang mereka bicarakan, yang mereka perbincangkan adalah setentangan Dajjal, fitnah terbesar Dajjal.
Ketika para sahabat-sahabat itu sedang asik berbincang-bincang, itu memperbincangkan, mengingatkan tentang bahaya Dajjal, Rasulullah keluar menemui mereka, dan pembicaraan mereka terdengar bagi Rasulullah. Nah, ketika itulah beliau menimpali, ala ukhbirukum, apakah kamu semua mau aku beritahu? Yang aku sendiri akhwafu, yang aku sendiri lebih takut, dan paling takut aku jika itu terjadi menimpamu dibanding daripada Dajjal. Apa itu? Jika itu menimpamu lebih berbahaya daripada Dajjal, itu asyirkul khafi, syirik tersembunyi, syirik halus. Apa itu syirik halus, syirik tersembunyi? Seseorang salat, selagi salat lalu nampak di orang, atau terdengar dinya ada orang, lalu dipanjangkannya rukuknya, dipanjangkannya sujudnya, atau dilamakannya bacaan ayat, atau dikaluk-kalukkannya seketik bacaan ayat, atau dibikin-bikinnya tangis-tangis dalam salat, dihiasinya salat, yuzayyin, dihiaskannya salatnya, dirancak-rancakkannya, dikamik-kamikkannya, dipanjang-panjangkan supaya dinilai orang. Aku namanya syirkul khafi, syirik tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Riya. Riya. Nah, kaji kita malam ini riya. Riya. Lebih dulu kita kan dululah riya aku daripada ikhlas. Riya, ra, ya panjang, tambah hamzah, riya, riya. Asal katanya ru'yah. Ru'yah melihat. Melihat ru'yah. Ru'yatul hilal, melihat bulan. Ru'yah. Bukan ruqyah. Kalau ruqyah cepat-cepat baca-baca, ucap-ucap. Ruq, qaf, tidak ko ru'yah. Ra, alif, pakai hamzah, ya dan ta marbutah ru'yah, melihat. Asal katanya melihat. Seseorang melakukan amal ibadah, amal saleh, ketaatan atau kebajikan karena ingin memperlihatkan dan ingin dilihat. Karena ingin memperlihatkan dan dilihat oleh orang lain agar dia dinilai, diponten, dikatakan orangnya bagaimana begini dan mantun dan begini. Lalu diindah-indahkannya lah amalannya, perbuatannya. Mari tadi tiba di salat, dikhusyuk-khusyukkannya, dibasuh-basuhnya salatnya. Atau kami yang jadi imam, dia apa banyak ayat dan panjang-panjangan, dirancak-rancakan. Atau orang dia lebah ustaz lo kawa awak panjang-panjang rukuk. Atau alam-alam sujud enggak hitamkan yang seketik. Tujuannya supaya dilihat, lalu kita perlihat. Ingin dilihat lalu kita perlihatkan lantaran orang melihat. Nah, itu maka nama riya. Yang kedua namanya sum'ah. Sum'ah sakatanya sam'un, mendengar. Itu seseorang beramal, seseorang beribadah atau melakukan amal saleh, ketaatan, memperdengar-dengarkan ke orang lain, majabui-jabui nak terangan orang, nak tahu orang, ujungnya sama. Tujuannya agar mendapat nilai, mendapat kedudukan di hati manusia, supaya kita dibilang begini, dibilang mantun, dibilang mangko. Riya dan sum'ah. Dalam akhir surat Al-Kahfi, ujungnya berbunyi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
dan dia tidak mempersekutukan di dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun jua. Akhir surat Kahfi ayat 110. Dia tidak mempersekutukan dalam ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu apapun, ikhlas. Itu riya. Ba mangko namanya riya itu syirik. Syirik halus. Syirik tersembunyi. Hampir-hampir sulit dipantau atau kecil orang dideteksi. Riya itu abstrak lah, yang tidak dapat dilihat, sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil bisa orang tahu bahwa seorang itu riya. Kadang orang yang berbuat riya itu sendiri kadang tidak sadar maksudnya riya, tidak sadar maksud riya. Apalagi orang kau biasa tidak peduli dengan keikhlasan, suka pamer, suka viral, suka nampak, suka tahu orang, tidak sadar nih maksud riya. Sehingga dikatakan riya itu namanya akhfa min dabibin namal, lebih halus daripada rayapan kaki semut hitam yang berjalan di atas batu kasar di tengah gelap gulita. Lebih halus riya daripada itu. Sehingga tidak tahu orang bahwa seorang yang pelaku sendiri kadang-kadang tidak sadar bahwa riya ada. Namanya akhwa min dabibin namal, lebih halus, lebih tersembunyi dari rayapan langkah-langkah kaki semut di atas batu kasar hitam di tengah malam gelap gulita. Halus, lebih halus dia. Lebih halus dia. Itu maka namanya syirik khafi. Syirkul khafi. Anan khafi. Syirkul khafi itu adalah syirik yang samar halus sekali. Samar halus sehingga sulit mendeteksi. Hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Kadang pelakunya tidak tahu. Itu yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akibat riya bisa amalan tidak terima, bisa amalan ditolak, panik-panik beramal. Maka siapapun yang melakukan amal harus memperhatikan itu. Yang kadang-kadang orang atau awak tak peduli riya tu dah. Semua riya, kau viral, ingin tahu, ingin nampak, ingin dicari, ingin dikatakan, tak tahu siapa satu sebenarnya bisa batal amal. Bisa rusak. Karena kita agak tak peduli dengan itu. Lebih-lebih di zaman kini, zaman serba enggak namanya selfie seketik salah kan enggak salah, cuman digerogoti oleh dia. Kalau kita beramal, kalau kita royong enggak ada. Kami kita royong sudah makan lama enggak masalah. Sebab itu enggak sifatnya ibadah, enggak sifatnya ketaatan. Tapi kalau ibadah sangat berbahaya. Sebelum kita lanjutkan itu, mari kita kaji dulu ikhlas. Dululah kita awali ikhlas dalam pengajian sampai kali lampau. Cuma kita ulang sepintas supaya nampak beda antara ikhlas dan riya. Kita sebutkan sahangin itu sebenarnya selayang. Ikhlas adalah meniatkan semua amalan kita baik lahir maupun batin untuk mencari mengharap ridha Allah dan balasannya.
dan tidak ada tujuan maksudnya untuk mencari pujian manusia. Kira begitu. Ikhlas meniatkan semua amal ibadah, ketaatan, baik yang sifatnya lahir ataupun batin, untuk mengharap ridha Allah dan balasannya, dan tidak secuil pun mengharapkan puji sanjung manusia. Atau ikhlas secara definisi kira-kira gitulah yang disebut oleh dalam tafsir As-Sa'di. Pujian manusia kan kadang-kadang yang mempesona. Kena kamu orang riak, mengangguk orang senyum, ya santiang, ya hebat, luar biasa, itu mempesona. Padahal nak kapuk dah. Tapi tindak kapuk nak kanyang tidak. Tapi pujian kah? Pujian kelas. Jadi kalau kita balik kaji lampau supaya nyambung amalia, ikhlas tu murni, ikhlas tu bersih, ikhlas tu tidak bercampur. Barangkali masih terkena bahawa neteng galih suah. Ayah murni, ayah berasia, ayah bening. Air yang bersih, air yang murni, air yang tidak bercampur. Tidak bercampur, murni. Dengan satu lain namanya khalis. Khalis. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah sajalah agama yang murni itu. Tidak zuma, khalis. Kalau bercampurnya tidak murni lah. Jadi mangko dikatakan ikhlas adalah, orang yang beribadah, orang yang beramal, orang yang melakukan kebaikan atau ketaatan murni. Niatnya, makasihnya, tujuannya mengharap ridha Allah, tidak peduli dino pujian orang, sanjungan orang. Dan tidak ada niatnya, tujuannya, makasihnya sejak awal untuk itu. Namanya ikhlas. Memurnikan niat, tujuan, makasih itu ikhlas. Ikhlas itu tidak di mulut itu. Mulut itu bisa terkecoh. Ambo ikhlas berilah. Kecek sia. Cek mulut. Dan di ponten Allah hati. Karena ikhlas itu amalan hati. Belum tentu orang mengecekkan lillahi ta'ala itu memang lillah. Ikhlas. Tidak, ambo tidak ada mengharap apa-apa. Memang tidak ada. Ambo kesiko memang niatmu untuk itu. Kecek sia, kecek munculnya. Percaya ke Allah tentu lah. Karena Allah tu alimun bidati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati. Itu sepintas tentang ikhlas. Ambo kutiplah kata seorang ulama besar, ulama tabi'in. Nama beliau itu As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sangat terkenal. Kita kutip dalam kitab Jami'ul Hikam, Jami'ul Ulum Al-Hikam. Di situ apa katanya? Ma'ala jatu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Bahasa awaknya kira-kira mengkuah, aku tidak pernah mengobati sesuatu penyakit yang lebih sangat sulit untuk diobati daripada niat saya. Karena ia selalu berubah-ubah. Kalaulah sekeliber Sufyan Tsauri, ulama besar, tokoh teladan generasi tabi'in, setelah generasi sahabat Nabi namanya tabi'in. Tokohnya salah satu Sufyan Tsauri. Bahasa awaknya, tidak ada yang lebih sulit bagiku untuk mengobati niatku. Kadang-kadang niatku berubah-ubah, bercampur-campur.
ingin mangko, ingin begini, ingin mentut, ingin dicaliak, ingin dipuji, ingin diponten, ingin didanga, ingin ditawirang, apa campur-campur, paling payah mengobeknya. Kalaulah sekaliber ulama besar itu mengatakan begitu, kira-kira bawa kita anggap sepele sih. Bahkan kata pengarang kitab kalau tidak salah silsilah A'malul Qulub, hendaknya ada seorang alim, seorang ulama, seorang faqih yang menspesialkan kajian tentang ikhlas dari dia. Kenapa? Sebab syarat yang paling utama diterima atau ditolaknya suatu amal tergantung dengan niat, tergantung dengan ikhlas. Bukan sengaja aku, tidak sengaja aku itu loh, tergantung dengan keikhlasannya. Diterimakah atau ditolakkah suatu amalan tergantung dengan keikhlasan. Jadi aku ingin, kata para beliau, aku ingin ada seorang ulama, seorang alim, seorang seorang ahli fikih yang menspesialkan kajinya spesial ikhlas. Cuma membosankan. Membosankannya kaji itu ke itu sih. Ikhlas ke ikhlas, ikhlas ke ikhlas. Lihat kalian. Padahal penentu utama diterimanya amal adalah ikhlas. Kan dua syarat diterima amal. Pertama ikhlas, dan kedua sah. Kedua-dua itu kadang-kadang bakal lomok sih doa. Lebih-lebih di zaman yang kini kah orang bacampu ase ibadah kah. Ibadah ko kembali bacomot sih. Nampak orang mau itu lah. Nampak di sini mau itu lah. Tanpa kita kaji sebenarnya kita kaji. Tidak khawatir kita amalan kita terima atau tidak, itu berarti kita termasuk orang munafik. Tidak camih tu, tidak rusuh tu, tidak sedih Pak. Jangan-jangan amalan kita, salat kita, ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita tolak oleh tidak sedih. Kalau itulah masuk kita orang munafik. Munafik kita. Itu tentang ikhlas. Jadi malam kini maka kita duduk ini ikhlas itu supaya jalan ikhlas itu. Nah, bagaimana kita supaya ikhlas? Banyak metode, banyak cara yang diajarkan. Pertama, jelas kita memohon kepada Allah agar kita dikaruniai keikhlasan. Kau perlu garis bawah balik. Kalau tidak ikhlas, ditolak amalan. Sia saja nak beribadah harus ikut adu, harus tahu dan mengertinya. Nah, berapa banyak orang beribadah nak peduli itu. Untuk itu perlu sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar dianugerahi keikhlasan dalam beribadah beramal. Bahasa awak saja jadi. Dan perlu sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi, dijaga, dipelihara daripada syirik kecil. Sebab syirik besar rasanya tidak mungkin kita lakukan. Syirik besar menyembah petuang tidak mungkin. Menyembah matahari tidak, menyembah berhala tidak, menyembah dewa-dewi tidak. Tapi kita kemungkinan besar syirik kecil lagi, riya. Maka bersungguh-sungguhlah meminta keikhlasan kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah agar jangan kita sampai syirik kecil, riya. Pernah sahabat bertanya, lalu bagaimana kami itu Rasulullah? Riya itu lebih halus daripada rayapan semut. Bagaimana Rasulullah? Kata beliau, baca ini. Bacaan kah? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Kamu lupa tadi mencatat kan? Lupa. Ini masih lupa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah,
Ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu, a'udzubika an usyrika bika, dari berbuat syirik. Wa ana alam, sedangkan aku tahu. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu, mimma la a'lam, daripada apa yang tidak aku ketahui. Siana baca doa aku akan dijaga daripada riya. Tapi nyo harus bersungguh-sungguh memahami, mengerti apa yang diminta, dan berupaya terus melatih diri untuk ikhlas. Orang bama kau dak camehnya ibadahnya kau diterima atau tidak terima, sebab tidak peduli. Jangan sampai kita menjadi orang tidak peduli, sekedar malapian utang. Kalau bahasa no cah sembahyang cah lu, cah. Apa itu cah? Cah ko ndak terlalu fokus lah, ndak terlalu serius. Cah tasambia. Pai cah. Ada puas cah, kalaman cah. Kalimat saya lah menunjukkan ndak serius. Jadi kalau kita lah tidak peduli amalan kita, ibadah kita diterima atau tidak terima, yang penting kita lah beramal, lah beribadah, kita lah bisa terjerembab ditolaknya amal. Kalau tidak peduli. Nah, kaji kita malam ini ikhlas dan ikhlas dan riya. Nah, baru kita menapak kepada orang ko terindikasi sebagai orang yang tidak ikhlas. Terindikasi tidak ikhlas begini. Kata Ali bin Abi Talib, jika kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, bagus. Ada 3 ciri orang yang tidak ikhlas atau riya. Pertama, malas beribadah ketika sendirian. Ketika nak nampak orang melehnya. Cakap orang nak bisi sih. Tentu, kalau nak nampak orang nak bersemangat. Letoi sih. Cakap orang nak bisi. Cukai lalu suah saja. Yang kedua, kalau ramai orang semangat. Lebih-lebih orang nan ada tu orang-orang nan orang kadang-kadang tokoh-tokoh sehingga semangatnya beribadah, semangat beramal supaya dapat puji dan punten nilai. Semangat itulah indikasi wak tidak ikhlas. Kalau dipuji orang makin ditambah amalan. Nampak orang makin lama amalan. Mulai tadi Syekhul Kafi adalah seseorang tampil berdiri ketika salat, dilamakannya rukuk, dilamakannya sujud, dipanjangkannya ayat. Ketika orang nampak, ketika orang tahu, panjang seperti itu. Supaya dianggap kita ke orang hafiz, orang banyak apa ayat, atau orang yang nyunnah namanya, nyunnah. Karena sunnah Nabi panjang-panjang. Tersamar dia halus. Nah, kalau ikut nanti ikut kedua, curigailah. Kalau kita malih ketika beribadah sendirian, tidak semangat. Ketika tidak nampak orang, maka kitalah terindikasi namanya dapat penyakit riya. Kalau ramai orang semangat. Kalau penting orang kita lama-lama ibadah. Nah, itu yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Talib. Lalu kemudian kita bacakan sebuah hadis yang lain sebelum kita sambung kepada tentang ikhlas dan riya tadi.
Hadis itu riwayat Imam Ahmad dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Al-Arnaud. Kata beliau dari Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan, ma akhafu alaikum, di antara sekalian yang aku takutkan, jika itu terjadi menimpamu, adalah arsyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kan dibagi dua, syirik besar, syirik jali. Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu disebut dengan syirkul khafi, disebut juga dengan riya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takuti, dan tidak ada yang paling aku takuti selain daripada, jika itu menimpamu, selain daripada syirkul asghar, syirik kecil. Qalu, sahabat-sahabat mendengar itu berkata, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata beliau menjawab, "Ar-riya." Riya. Syirik kecil riya dalam beribadah. Nanti yaqulullah azza wa jalla, di hari kiamat Allah azza wa jalla berfirman, itu tapiknya ketika dihisab, disidang dan diadili, diberi pembalasan. Idza juzyan nas bi amalihim, ketika orang telah diberi balasan dengan amalannya masing-masing, kata Allah kepada orang-orang yang riya, kepada orang-orang yang syirkul asgar, kepada orang-orang syirkul khafi, idhabu, kalian pergi ke sana, cari orang-orang yang lantaran mereka kalian dulu beribadah, beramal, berbuat ketaatan, berbuat baik. Lantaran mereka kalian dulu bersemangat beribadah, lamu beribadah, kalian hias-hiasi ibadah kalian, kalian pakai ibadah sekutu untuk pamer. Carinya kalau bersuah minta apa loganya. Alladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru, tengok, hal tajiduna indahum jaza, apakah mereka punya balasan, minta balasan kenya. Dan balasan dariku tidak ada. Kenapa begitu? Allah tidak suka dimadu. Bagaimana memadu Allah? Dalam beribadah, di samping niatnya untuk beribadah, yang kedua dimadu. Yang kedua dimadu niatnya dengan yang lain. Dimadu dengan niat yang lain. Aduh. Alah. Aduh, pariwara. Iklan. Ana di madu, nama dua kau minimal dua. Kan dua tak? Minimal dua, paling kurang dua. Berniat membaca Quran, contoh salat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya. Niatnya untuk beribadah. Tapi adalah yang tersembunyi, khafi, halus, tersembunyi, dekete asgar.
untuk mencari nilai, mencari konten, mencari pujian, supaya kata orang bagana begini begitu mantut. Berarti ketika itulah dimadu. Dimadu digandakan niat. Itu nama syirik. Laba campur. Ketika itu terjadi, nanti di hari akhirat dikatakan minta pahala, minta balasan, minta upah, minta ganjaran, minta surga kepada orang kau. Dia mau tak ada insya-Allah. Bu kalian tak yakin kepada ambo, kira kalian tak yakin kepada saya, kepada aku, kayak gitu, bahwa aku akan ngasih ganjaran pahala balasan. Minta gitu. Orang Korea kan tak inginnya balasan Allah, tak yakinnya balasan Allah itu yang terbaik. Ingin lo nya balasan orang senyum kah, pujian kah, atau kalimat sanjungan kah, atau mangko atau begitu kah? Minta. Itu nama menakutkan Rasulullah. Paling aku takuti. Sangat aku takuti, kata beliau. Nah, dia berkaitan dengan itu atau berhubungan dengan itu, tentang itu kau baca rohnya. Seketik kita sampaikan amalan yang tercampur dengan riya. Ada 5. Nah 5 kau tidak ada apa, nak harus tahu. Jika riya atau tidak ikhlas dalam semua ibadah, semua amal saleh, semua ketaatan yang kita lakukan riya, itulah munafik gitu. Asen yang apa saja ibadah yang kita lakukan riya gitu, itulah munafik gitu. Sebab orang munafik itu memang kalau beribadah memang untuk pamer. Yura'unan nas. Satu, baca Quran riya, salat riya, sedekah riya, wasol riya, berzikir riya, berdoa riya. Jadi azan riya, menjadi imam juga riya. Ya. Ketika itu lah kita lah dicap sebagai orang munafik. Satu. Yang kedua, jika dari awal kita lah ikhlas, ibu di salat, sehingga di rumah lah ikhlas, sehingga aku datang ke musala al-marjan untuk musala mogari karena lillahi Allah lillahi ta'ala mentuna kuatnya pada ini bacanya jelas. Bukan ada orang kan alun yakinnya nilai kalau tidak baca kuah. Kan ada kita kalau tidak baca kuah alun yakinnya nilai saya akan lupa niat yang dibaca itu. Tapi begitu di tengah jalan, lantaran dicari orang, nampak ada orang, tahu dia orang, kemudian ditambahkan segini, tiba di salat, dipanjangnya ayat, diramanya segini, tiba di rukuk, lama, tiba di sujud lama-lama. Tambahan nyuntun, tambahan itu batal. Nan murni sini berterima. Contoh, ambo salat tadi, atau salat lah, lalu masuk orang. Tadi biasa-biasanya, dia masuk orang. Berpanjangan baca ayat atau berlama rukuk, berlama sujud. Sajak orang masuk cukup tu lalu kita panjang. Nah sajak kita panjang cukup tidak sah, tidak sih. Besar betul. Nal murni niat cukup, nan tambahan cukup, tidak laku. Tidak laku. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, jika dari awal sajak samulu memang tak jo ikhlas doh, batal je. Tak diterima, tak sah. Dari awal tujuan datang ke musajid itulah memang tak ikhlas, batal. Kadang lazan kita tambah terus kita lain, sengin lain.
Kemudian nangka empe niat di awal ikhlas, lalu di tengah jalan bertukar niatnya. Mula-mula salat, mula-mula beribadah, mula-mula baca Quran, ikhlas. Tapi berikut tengah jalan dipesongnya niatnya, batalnya, tidak sah. Bukan dihiaskannya, dipesongnya niat, batal. Mula-mula ni baca Quran, tapi ada orang ditukarnya niatnya supaya nampak, supaya tahu, supaya dinilai orang, batal amal itu, tidak diterima, mardud. Dan terakhir niatnya ikhlas sajak mula. Lah selesai ibadah, beko diponten orang, dinilai orang, dikece orang mangko hebat, santiang. Kok macam-macam lah pujian orang, macam-macam lah sanjung orang. Itu namanya, istilahnya tilka ajilu busyrul mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan. Datang kau sajak mula ikhlas sampai selesai ikhlas. Lalu beko ada nama menten, ada nama muji, ada nama kecek mantun begini. Itu namanya kabar gembira yang didahulukan. Kabar gembira Allah beritahu kepada orang tu dengan cara dipuji orang, berarti Allah memujinya. Karenanya sejak awal sampai akhir lah ikhlas. Lah selesai beko orang poten lain tak pengaruh ke ibadah, tak aman. 5 tu. Kau di luar azan kita garis bawahi. Garis bawahnya 3. Sangat penting kita berilmu tentang ikhlas, tentang riya. Sangat penting kita berilmu tentang ikhlas dan riya. 1. Yang kedua, siapa saja beramal, beribadah, berbuat ketaatan, kalau tidak ikhlas, riyanya, sum'ahnya, batal amalnya, tidak diterima. Panik-panik beribadah set. 2. Yang ketiga, hati-hati waspada. Karena untuk ikhlas tu payah, bukan tak bisa, payah. Harus berjuang sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah. Sabana berdoa, berusaha terus, kemudian berlindung daripada riya. Karena cameh kita. Camehna bahasa Sarawak camehna. Minyak habis sama dalam mak. Minyak habis sama dalam mak. Ngak panik waktu tu buang. Laki pemangi minta pemerang, kau lah cok ulang. Panik-panik saya. Kenapa? Ini tak diterima. Mabiya binari. Jadi hendaklah kita cameh, takut. Begitu. Kalau sahabat Nabi begitu takutnya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal. Ya Allah, terimalah Allah. Terimalah Allah. 3 tu garis. Jadi kalau berkali-kali orang mengaji ikhlas, dengarlah. Sebab itu perlu. Berkali-kali orang mengecekkan bahaya riya, bahaya sum'ah, dengarlah. Sebab penuh. Bahkan mengaji agak 1 tahun tentang ikhlas itu tidak masalah. Sebab takut ya aku nak ikhlas. Ini tidak gampang ikhlas. Tidak gampang. Tidak cukup mengaji menjelang Isa Qasir tentang kita lah paham ikhlas. Ngaji sebisa, lah mengerti ikhlas, lalu langsung ikhlas tidak. Langsung riya atau campak, langsung sum'ah atau pelantian, tidak semudah itu. Bahkan di karang kitab khusus ulama, di kita lagi kitab khusus tabaqah, hanya judulnya tentang ikhlas. Apa? Dia begitu pentingnya ikhlas. Hadis yang terkenal Masjid Arba'in, ikhlas pertama sekali.
Kemudian hadis yang terkenal juga Riyadus Salihin, ikhlas bab pertama kali. Lalu kitab Targhib wa Tarhib, ikhlasnya isinya pertama kali. Didahulukan ikhlas. Sebab semua amalan tergantung dengan ikhlas dan ikhlas. Jadi hendaklah kita cameh, takui, waspada, hati-hati. Setentangan jangan sampai ibadahnya tidak ikhlas, bekot tertolak beribadah. Panik-panik beribadah sih. Kira-kira tugas jiwa malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk apa dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lain. Doa cakap. Jambul dah dapat lah. Kamu tinggal catatannya kau ndak adil nak. Baik catatan. Kau ndak adil aku. Baca salah. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa ana a'lam. Wa astaghfiruka mimma mim pakai tasdid panjang mimma. Wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada mempersekutukanmu sementara aku tahu, dan aku minta ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Sungguh-sungguh memohon kepada Allah, Allah akan lindungi kita daripada syirik kecil. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Tinggal di kepala kalau dapat. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.